Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Pembarokiah Suryalaya Tasikmalaya dengan program studi Keuangan dan Perbankan D3 semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah dasar perbankan syariah dengan dosen pengampu Bapak Endang Syarif SHIMM. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 7 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini dengan judul materi produk jasa perbankan syariah. Pendahuluan produk jasa perbankan syariah. Pada penyediaan jasa, akad yang digunakan relatif lebih bervariatif mengingat pelayanan jasa cenderung beragam dan tidak memiliki standar yang baku dalam aplikasinya. Selain itu, produk penyedia jasa sangat bergantung pada kebutuhan masyarakat yang begitu beragam. Umumnya produk penyedia jasa tidak menggunakan dana baik yang berasal dari modal maupun dana dari pihak ketiga, sehingga produk ini relatif tidak melayani fungsi intermediasi tetapi lebih melayani kebutuhan fasilitas dalam melancarkan aktivitas usaha utamanya. Produk penyediaan jasa dari lembaga keuangan syariah umumnya merupakan produk yang ditunjukkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan transaksi secara individu maupun korporat. Saya Putri Aini Ramawati dan di sini saya akan menjelaskan mengenai LC atau Letter of Credit. LC merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan bank penerbit LC atas permintaan importir yang merupakan nasabah dari bank tersebut untuk menyediakan dana dan membayar sejumlah uang tertentu kepada eksportir. LC memiliki berbagai jenis, namun secara umum ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah dalam LC terletak pada mekanisme bunga atas hutang atau denda atas keterlambatan pembayaran ketika jatuh tempo. Dan selanjutnya mengenai jenis LC. Jenis LC dibagi dua, dan yang pertama adalah LC impor syariah. Adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang kedua adalah LC ekspor syariah. Adalah surat pernyataan yang akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada mengenai akad LC impor. Seperti yang bisa kita lihat, ada beberapa poin pada akad LC impor. Yang pertama adalah wakalah bil urjah, adalah wakalah dengan memberikan fee atau imbalan kepada wakil. Yang kedua, murobahah, adalah transaksi jual beli dengan memberitahukan besaran harga beli, margin keuntungan, dan harga jual. Yang ketiga, salam atau istisna, adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan di muka dengan syarat-syarat tertentu. Yang keempat, mudorobah, adalah akad kerjasama usaha antar pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana, di mana keuntungan dibagi sesuai nisab yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau modal selama tidak terdapat penyelewengan dari si pengelola. Yang kelima adalah musyarakah, adalah saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra, pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisab yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Yang keenam adalah hawalah, pengalihan hutang. Pengalihan utang dari orang berhutang kepada orang lain yang bersedia menanggungnya dengan nilai yang sama dengan nilai nominal
utangnya. Selanjutnya, mengenai akad LC ekspor. Karena beberapa poin telah dijelaskan sebelumnya, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai qard dan al-bai'. Qard adalah pinjaman, suatu akad pinjam-meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima. Yang kedua adalah al-bai', adalah jual beli transaksi yang mengharuskan adanya penjual, pembeli, barang, dan harga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai akad LC secara umum. Kafalah merupakan transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga atau yang tertanggung makfulahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau makful anhu atau asil. Ijma dasar hukum LC. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 sampai 21, PBI Nomor 3/10/PBI per 2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer People beserta ketentuan perubahannya. Yang ketiga, PBI Nomor 7/6/PBI per 2008 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah beserta ketentuan perubahannya. Yang keempat, PBI Nomor 9/19/PBI per 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Yang kelima, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34 per dan MUI per IX per 2002 tentang LC impor syariah. Yang keenam, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35 per dan MUI per IX per 2002 tentang LC Expo Syariah. Adapun hadis mengenai dasar hukum LC, yang artinya bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakili kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits. Syarat dan rukun wakalah. Syarat wakalah yang pertama, pemberi kuasa memiliki hak untuk bertasarruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Yang kedua, penerima kuasa perlu cakap hukum. Yang ketiga, penerima kuasa mampu menjalankan amanah. Yang keempat, objek yang akan diwakilkan tidak boleh melanggar syariah Islam. Yang kelima, terdapat perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bank garansi. Bank garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga yang dimaksud. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad kafalah bil ujrah. Kafalah bil ujrah adalah akad kafalah yang disertai dengan imbalan atau fee yang disepakati di awal, serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap. Dasar hukum bank garansi yaitu terdapat dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi Qalu nafaqidu suwa'al maliki wa liman ja'a bihi himlum ba'iri wa ana bihi za'im. Yang artinya, penyeru-penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Dan juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Hawalah, yang artinya telah dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mayat seorang laki-laki untuk disolatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah dia mempunyai warisan? Para sahabat menjawab, tidak. Rasulullah bertanya lagi, apakah dia mempunyai utang? Para sahabat menjawab, ya, sejumlah 3 dinar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk mensolatkannya, tetapi beliau sendiri tidak. Abu Qatadah lalu berkata, saya menjamin utangnya ya Rasulullah, maka Rasulullah pun mensolatkan mayat tersebut. Saya akan menjelaskan tentang valuta asing atau falas. Falas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama atau single currency maupun berbeda atau multi currency yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah. Selanjutnya, akad falas. Dalam penukaran valuta asing, akad yang digunakan adalah syaf.
Definisi dari akad tersebut adalah transaksi pertukaran mata uang berlainan jenis. Adapun dasar hukum falas yang pertama yaitu Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dasar hukum yang kedua yaitu hadis. Dari hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah, yaitu sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang transfer, inkaso, dan clearing. Yang pertama, pengertian transfer. Transfer merupakan jasa yang diberikan bank untuk mewakil nasabah dalam pemindahan dana dari rekening nasabah. Kemudian pengertian inkaso. Inkaso adalah jasa yang diberikan bank dengan melakukan penagihan untuk untung rekening nasabah. Kemudian pengertian clearing. Menurut BI, clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik atau DKE antar peserta clearing, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Kemudian ada juga akad transfer, inkaso, dan clearing. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak atau mewakil kepada pihak lain atau wakil dalam hal-hal yang boleh dilakukan. Kemudian ada juga dasar hukum transfer, inkaso, dan clearing, yaitu terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 19, yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun." Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Kemudian ada juga dasar hukum transfer inkaso dalam hadis, yaitu menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu membayar adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. Yes. Baik, kemudian saya akan melanjutkan presentasi dari Doni tentang dasar hukum transfer, inkaso, dan clearing. 2. Ijma. 1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah pasal 19 sampai dengan 21. 2. PBI nomor 3 /10 /PBI 2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer Principle. 3. PBI nomor 5 /9 PBI 2003 tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bank syariah. 4. PBI nomor 5 /8 PBI 2003 tentang penerapan manajemen risiko bank bagi umum. Terakhir, PBI nomor 7 /13 PBI 2005 tentang kewajiban penyedia modal minimum bank umum berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada rukun wakalah. Poin pertama, pihak yang berakad atau pemberi kuasa atau mewakil. 2. Penerima kuasa. 3. Objek akad, yakni perkara atau mandat yang dikuasakan. Yang keempat, adanya pernyataan kesepakatan wakalah. Jadi, kesimpulan yang dapat kami berikan pada presentasi kali ini adalah pada produk penyediaan jasa tidak menggunakan dana baik yang berasal dari modal maupun dana dari pihak ketiga, sehingga produk ini relatif tidak melayani fungsi intermediasi, tetapi lebih melayani kebutuhan fasilitas dalam melancarkan aktivitas usaha utamanya. Adapun produk-produk jasa perbankan syariah beserta akad yang digunakannya, yang pertama yaitu LC. Akad yang digunakan ialah wakalah bil ujrah, qard, murabahah, salam atau istishna, mudorobah, musyarakah, hawalah, al-ba'i, dan kafalah bil ujrah. Tetapi secara umum akad yang digunakan ialah wakalah bil ujrah dan kafalah.
2. Bank garansi. Akad yang digunakan ialah kafalah bil ujrah. 3. Falas. Akad yang digunakan ialah syarf. 4. Transfer, inkaso, dan clearing. Akad yang digunakan ialah wakalah. Itulah teman-teman presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Mana ya Don? Can kadari yeuh meureun di jalan keneh keur arot tewe cenah tadi teh. Oh. 2,000 years later. Gua itu bangtan areueuh we. Moal kadari gitu. 1 eternity later. Kuningan eueuh wae nya naik ka tewe teh. Bisa isuk beurang sore, isuk deui eueuh keneh wae. Ampun. Misalnya tadi kadi kan naon? Garing! Garing! Merupakan pelimpahan kekuasaan. Oh, mana aduh. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang mana? Bener atuh. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang transfer, inkaso, dan clearing. Ah, bohong. Cep, pesannya. Proses pengeditan, Bang. Apaan tuh?